Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah kajian rutin masjid atau mushola Al-Ikhlas yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa dikuatkan iman, senantiasa diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Tentu dalam keadaan dan suasana kita penuh dengan kenikmatan itu, kita pantas selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dan mengurus kita. Sebab kalau kita ini disuruh mengurus diri kita sendiri, pasti kita tidak akan pernah mampu untuk mengurusnya. Kalau kita ini disuruh mengurus nafas kita sendiri-sendiri, nafas kita sendiri-sendiri aja. Tak usah nafas kawan kita. Berhembus, dihirup, berhembus, dihirup, berhembus. Itu suruh kita sendiri ngatur. Itu tak akan pernah kita mampu. Tapi karena kita bisa berhembus dan menghirup udara yang namanya bernafas, itulah kita kemudian bisa hidup. Kalau kita tidak bisa menghirup nafas agak 2 jam saja, wah itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu baru satu nikmat aja yang namanya nafas. Belum lagi darah kita. Darah kita ini kalau kita suruh ngatur juga, wah, sulit. Darahnya naik aja sudah luar biasa, kita paniknya. Saya itu biasanya 130/88, 85. Kemarin ketika dicek itu 165/120. Wah, istri saya panik. Saya juga panik. Tapi saya tak tahu kenapa kok bisa naik. Kok bisa naik? Maka kalau kita disuruh ngatur darah kita pun, kita pasti tidak akan pernah mampu. Sehingga sepantasnya dalam kondisi apapun kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga kita sering mendapatkan ujian cobaan, sering mendapatkan kesulitan-kesulitan. Tapi sebanyak apapun kesulitan yang diberikan oleh Allah, pasti nikmat Allah itu lebih banyak dari kesulitan-kesulitan. Selawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lil muslimin wal muslimat ila akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan sedikit berdiskusi. Namanya diskusi, nanti bisa sambil ada yang bertanya. Nanti kalau saya sendiri tanya, saya jawab sendiri, kayak orang gila. Artinya ada sesuatu yang nanti kita bisa melakukan pengayaan bersama-sama terkait dengan kondisi hubungan sosial di zaman modern sekarang. Sekarang ini kita sudah masuk
ini agak sedikit tinggi sedikit mungkin bahasanya agak lah. Masuk pada era perkembangan industri yang orang di kampus-kampus sana, orang di luar sana sering mengatakan era industri 4.0. 4.0 itu era industri di mana dalam era itu kehidupan kita banyak dipengaruhi oleh teknologi. Yang sifat teknologi itu berbentuk teknologi internet. Dan kita semua masuk ke dalam dunia ini. Jadi dunia itu sekarang ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada dunia fisik seperti sekarang ini dunia fisik. Tapi sekarang ada juga namanya dunia virtual. Virtual itu virtual itu dunia maya. HP, Bapak Ibu sekalian kalau buka HP, nanti di situ ada dunia baru. Namanya media sosial. Jadi kehidupan sosial kita itu sekarang tidak hanya Pak RT, Pak RW yang dipimpin Pak RT, Pak RW tidak hanya komplek kayak gini, tidak hanya ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan. Sekarang ini dunia sosial kita itu ada di dalam, bahasa sederhananya ada dalam internet, ada di dalam dunia yang baru. Maka sekarang ibu-ibu kan yang bapak-bapak juga kan, yang punya HP itu sekarang sudah merasa dirinya punya hubungan sosial tanpa harus bertemu orang. Sudah bisa bersilaturahmi, sudah bisa bahkan sudah bisa arisan, walaupun tetap duduk di rumah masing-masing. Saya kadang-kadang bisa rapat dengan orang Jakarta, dengan bahkan dengan orang luar negeri tanpa harus ke Jakarta atau luar negeri. Cukup duduk bernafas. Halo Pak Dedi, kok wajahnya lain? Ternyata foto istri yang dipajang. Namanya virtual. Nah, yang nggak pelan-pelan sedikit ya, karena ini kan tema-tema baru. Apa yang kemudian perlu kita perhatikan dalam dunia yang baru itu, kehidupan yang baru itu? Sebab sekarang ini sudah ada banyak pergeseran sistem sosial kita ini. Dulu kalau kita pengen lontong, pergi kita ke warung lontong, ya kan? Sekarang kalau kita pengen makan lontong sayur, makan lontong sayur. Itu sekarang orang-orang di Pekanbaru, di kota sana gayanya di Lampung. Sekarang tak mau dia pergi ke warung. GoFood nanti diantar Gojek. Cukup di rumah. Itu yang tukang lontong depan rumah kita yang sudah 25 tahun kita langganan sama dia, kadang-kadang kaget. Ini kok 2 tahun terakhir ini Pak RT ini kok selalu datang tulisannya GoFood. Kita kok bawa bungkusan lontong sih. Yang saya beli lontong ke kita ini kok beli lontong tak dari mana-mana. Kita datang. Ibu-ibu pun juga begitu. Ibu-ibu tuh 2 tahun terakhir ini banyak bajunya baru, jilbabnya baru, ya kan Bu? Sepatunya baru. Dia tak perlu lagi. Ada yang nganter, apa namanya Bu? Kosen. Mudik.
COD. Tanpa kesana dibayar di tempat COD dikirim. Luar biasa. Kemudahan yang itu kata Ali bin Abi Thalib. Dulu Ali pernah berpesan, besok akan ada zaman di mana zaman itu kata Nabi komunikasi manusia itu akan ditentukan dengan genggaman dia yang bercambuk. Nah, kata Rasul ini riwayat ini. Besok akan ada zaman, besok tidak akan pernah datang hari kiamat sebelum ada manusia memiliki peradaban berbicara dengan tangannya yang bercambuk. Tangan yang bercambuk itu coba apa, Pak? Dulu masih ingat HP C20, HP peta, lalu ada antenanya benar. Tarik antena. Dulu belum ada kata antena. Dulu Nabi melihatnya ada barang, ada sesuatu yang seperti cambuk. Tapi maksud Nabi sebenarnya bukan cambuk untuk pukul kuda, tapi ada benda nanti yang mirip cambuk. Atau dia memiliki sesuatu yang fungsinya itu seperti cambuk. Apa itu? Sinyal. Nah, kalau dulu HP itu, kalau ini kan HP zaman sekarang, walaupun HP saya jelek. Ini dulu ada, iya, kadang ditarik gitu panjang. Ya. Sebelum itu ada HT juga gitu, tarik panjang. Halo Roger. Lalu sekarang memang ini cambuknya ada, tapi ada sinyal. Ada sinyal. Dan setelah ada hadis itu lalu Ali berpesan, ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Sebab anak-anakmu akan menghadapi zaman yang tidak pernah engkau hadapi, yang tidak pernah engkau temui. Zaman sekarang di antaranya zaman sekarang. Kalau kita yang generasi kolonial ini, saya akan termasuk generasi kolonial. Ini berbeda dengan generasi milenial. Generasi milenial itu luar biasa menggunakan teknologi informasi. Hanya persoalannya adalah ternyata dari teknologi informasi yang awalnya membuat banyak kemudahan itu, di dalamnya ada bahaya-bahaya selain ada kemudahan. Di dalamnya ada sesuatu yang menakutkan bagi kita, mereka-mereka yang peduli dengan generasi masa depan. Di samping di sana memang ada banyak informasi yang memang dibutuhkan. Sebab dunia ini semua sudah masuk di sini. Orang ngaji ada di sini. Orang baca Al-Quran ada di sini. Orang belajar tentang sejarah ada di sini. Tapi orang judi juga ada di sini. Orang judi ada, bahkan di Indonesia ini nomor berapa kita di dunia? Judi online kita itu ini 5 besar di dunia. Nomor 4 terbesar di dunia. Judi online. Tidak tahu lah kalau di sini ada juga yang masalah itu. Pornografi ada di sini. Bahkan untuk membunuh Palestina pakai ini. Maka Benjamin Netanyahu itu mengeluarkan dana miliaran hanya untuk memanfaatkan
media sosial ini supaya apa? Supaya bisa membangun image bahwa Israel itu negara yang dizalimi, Hamas itu terframe terbangun persepsi menjadi teroris. Menjadi teroris. Ini bermiliar-miliar ya keluarkan itu. Supaya apa? Supaya semua yang ada di medsos ini isinya adalah bagaimana Israel itu terdolimi. Israel itu adalah bangsa yang diserang oleh teroris. Luar biasa. Nah, karena di dalamnya ada banyak yang baik, ada juga banyak yang buruk, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian kita pantas khawatir, terutama khawatir pada anak-anak kita. Saya kalau ada jadwal ngisi kajian subuh, itu biasanya jam 3:30 atau jam 4 itu sudah keluar rumah. Saya kalau jalan dari Jalan Paus masuk Jalan Nangka, entah nanti ke Panam atau nanti ke kota gitu. Itu di pinggir-pinggir jalan itu anak-anak berombong-rombong main HP, anak-anak berombong-rombong itu main apa namanya? Ada ruko-ruko yang dipakai untuk game-game online. Jam 3, jam 2 itu anak-anak kita itu bukan tidur, bukan tahajud. Jam 2, jam 3, jam 4 itu anak-anak itu main HP. Dan yang kalau ditonton itu yang baik-baik, informasi yang dibaca itu informasi yang baik-baik. Bersyukur kita karena memang disitulah ruang yang sangat terbuka sekali untuk mencari informasi. Tapi kalau kita kira-kira menebak, kira-kira yang ditonton anak-anak itu kira-kira kebanyakan yang baik atau yang buruk? Oh, yang buruk. Kok tahu? Tahu. Pengalaman itu. Rata-rata banyak yang apa, Bu? Yang buruk. Maka untuk mengendalikan itu, kita harus mengingat-ingat kembali apa yang dipesankan oleh para pendahulu-pendahulu kita, supaya anak-anak kita punya benteng dalam dia memasuki dunia baru yang disebut dengan era teknologi informasi yang luar biasa. Benteng itu apa? Benteng itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, dan tidak mencari tandingan atau sekutu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Luqman. Surah Luqman nanti ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-30 itu dasar-dasar fondasi pendidikan akhlak bagi anak-anak kita, supaya dia bisa memiliki dasar kepribadian ketika mereka masuk ke dunia apapun, dia akan memiliki ketahanan dan kekuatan. Hari ini kita bahas satu aja, besok kita tambah-tambah lagi kalau ingat. Kadang-kadang lupa cari materi yang lain. Apa fondasi yang pertama? Kata Allah SWT menjelaskan informasi tentang bagaimana Luqman mengajarkan kepada anak-anak terkait dengan kepribadian mereka. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa yu'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ayat yang ke-13 surah Al-Luqman. Ini dasar. Nanti ini juga menjadi satu pedoman yang juga harus kita tanamkan kepada diri kita selain kepada anak.
Dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya untuk memberikan pelajaran kepadanya, pelajaran yang pertama kali yang terpenting, yang nanti anak-anak itu akan kemana saja, usianya berapa saja, akan bertemu dengan siapa saja, dia akan menjadi orang-orang yang terkendali. Apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anak-anak, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Dan sesungguhnya kesyirikan kepada Allah itu adalah kesesatan yang nyata. Ketika kita bicara kesyirikan kepada Allah, maka yang harus diajarkan kepada anak-anak secara implisit dari ayat itu juga adalah bagaimana anak-anak ini meyakini dan mengimani tentang adanya Allah. Ustaz itu kan kaji lama, itu sejak dulu diajarkan iman kepada Allah. Itu bagi kita mungkin sudah mapan, tapi bagi anak-anak kita, iman kepada Allah itu masih pertanyaan besar. Bagi anak-anak kita, iman kepada Allah itu masih pertanyaan yang belum terjawab. Maka nanti kalau buka internet, buka YouTube, buka podcast, ini akan ketemu diskusi anak-anak kita tentang Tuhan. Itu luar biasa, cerita-cerita Nabi dahulu, ada orang tidak percaya kepada Allah, sekarang muncul lah. Saya banyak melihat podcast anak-anak muda terutama. Itu yang sudah mulai tidak yakin dengan yang namanya Tuhan, bahkan tidak yakin dengan agama. Tidak yakin dengan Tuhan, tidak yakin dengan agama. Sebab orang yang dulu dilahirkan oleh orang yang beragama belum tentu langsung dia yakin dengan agama. Agama, keyakinan itu bukan keturunan. Itu ada proses belajar. Banyak anak-anak sekarang sudah mempertanyakan, kok orang Islam itu kok aneh, bahkan manusia beragama itu kok aneh. Aneh menurut mereka. Apa anehnya? Kita ini hidup, kita ini cuma butuh makan, butuh minum. Kenapa kok harus setiap 1 hari 5 kali sujud bersih? Kok apa ibu-ibu pengajian mendengarkan orang ceramah, entah apa yang disampaikan. Dan ketika ngaji pun juga tidak dapat uang. Ada di sini yang setelah ngaji dikasih uang? Tidak ada kan? Paling dikasih makan lontong kalau ada. Ini sekarang tidak. Kok sampai rela seperti itu? Bahkan kemarin ada satu podcast yang mengatakan tidak ada agama itu yang rasional. Agama itu hanya keyakinan-keyakinan yang dibenarkan. Juga Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Tuhan itu hanya keyakinan-keyakinan yang dibenarkan karena manusia memiliki kelemahan. Untuk menutupi kelemahannya itu, maka dia mencari Tuhan. Karena di dunia susah, bangsa miskin, tidak punya apa-apa, lalu kemudian dia punya impian tentang masa depan. Apa masa depannya? Masa depan tentang Tuhan nanti akan memberikan surga. Jadi Tuhan itu, kata mereka, Tuhan itu bukan sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang wujud, tapi Tuhan itu sesuatu yang dibuat. Coba anak-anak sekarang sudah mulai berpikir kayak gitu, Pak.
Ini kan bahaya ini. Buat mereka Tuhan itu tidak seperti yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Tuhan itu sesuatu yang dibuat karena manusia putus asa, maka dia membuat Tuhan. Ini kalau dibiarkan luar biasa. Maka untuk membentenginya anak-anak kita, generasi-generasi kita harus diajarkan betul-betul tentang hakikat Tuhan yang kita imani. Bagi kita umat Islam, Tuhan itu bukan konstruksi, bukan buatan, bukan khayalan, tapi Tuhan itu adalah sesuatu yang hakikat, yang ada, dan adanya tidak bergantung pada sesuatu apapun. Yang binafsi. Sebab kalau Tuhan bergantung dengan yang lain-lain, maka pasti dia bukan Tuhan, bukan masih bergantung. Lalu dijelaskan bagaimana Tuhan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah menjelaskan dirinya. Nanti dibuka dalam surah Yunus ayat yang ketiga. Surah Yunus ayat yang ketiga. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Tuhan kamu itu namanya Allah. Dikenalkan anak-anak kita. Kenapa kok Allah harus memperkenalkan Tuhan yang namanya Allah itu? Sebab kalau Allah tidak memperkenalkan namanya, kita tak akan pernah tahu. Ustaz, kita sudah ketemu berapa kali? Ngecek. Sudah sering kan? Saya tidak tahu nama Ustaz. Walaupun sudah sering. Ya kan? Ustaz namanya siapa? Ustaz Taufik. Kapan saya kenal nama Ustaz Taufik? Padahal sama-sama manusia ini bukan. Ketika Ustaz Taufik memperkenalkan dirinya, walaupun sampai beratus kali saya ketemu sama Ustaz Taufik ini, kalau Ustaz Taufik tak memperkenalkan dirinya, pasti saya tidak akan pernah tahu namanya. Pasti saya kalau menyapa cuma, Ustaz ganteng, cuma gitu aja. Kenapa anak-anak sampai tidak yakin dengan Tuhan yang namanya Allah? Kita belum pernah memperkenalkan Allah seperti ini. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Tuhan kamu itu namanya Allah. Kenapa harus disampaikan? Sebab nanti ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang Tuhan selain Allah itu pasti konstruksi. Tuhan selain Allah itu pasti buatan. Tuhan selain Allah itu pasti khayalan. Tuhan selain Allah itu pasti sesuatu yang dipertuhankan. Coba sebutkan satu saja Tuhan yang kita kenal selain Allah. Pasti dia, kalau tidak sesuatu yang dikonstruksi, atau sesuatu yang hanya diyakini, atau sesuatu yang dipertuhankan. Di India ada Tuhan yang terkenal itu hewan. Apa bu? Sapi. Sapi itu jadi sapi kok jadi Tuhan, itu juga aneh. Kenapa kok sapi menjadi Tuhan? Karena dahulu sapi itu hewan yang dianggap luar biasa, memiliki fungsi yang sangat luar biasa bagi masyarakat India. Maka kemudian sapi itu dituhankan. Di kampung-kampung, setiap kampung itu rata-rata ada tempat-tempat yang suci. Biasanya tempat yang disucikan di kampung-kampung itu di situ ada apa? Yang dari kampung ini kayaknya agar orang semua. Ada apa biasanya Pak?
Di kampung-kampung itu tempat yang dianggap suci, dianggap sakral itu biasanya di situ ada apa? Ada batu. Batu harus batu besar. Ada kayu. Kayu harus kayu yang besar. Kenapa kok kayu itu sampai dipertuhankan? Karena disebabkan oleh rasa kekaguman manusia terhadap sesuatu yang luar biasa. Bukan Tuhan, tapi namanya kagum. Dulu zamannya Nabi Musa juga begitu. Bani Israel itu karena kekagumannya terhadap patung anak sapi, Samiri membuat patung anak sapi. Samiri. Sini ada namanya Samiri, Pak. Nggak ada kan? Samiri ada. Oh, Samiri. Samiri. Bikin patung anak sapi. Setelah bikin patung anak sapi, patung itu disihir, berbunyi sekali. Memang bunyi. Selesai. Karena memang ada tipu daya setan, patung anak sapi itu jadi berbunyi. Maka setelah itu patung anak sapi itu dipertuhankan menjadi Tuhan. Ada lagi Tuhan, tapi jangan kencang-kencang menyebutnya. Namanya Yesus. Nah, jadi Tuhan. Kenapa kok dia jadi Tuhan? Padahal dulu Isa. Kok jadi Tuhan? Karena ada sejarahnya. Isa itu jadi Tuhan itu tahun 325 Masehi secara de jure. De jure itu sesuai dengan ketentuan hukum. Secara de facto 323 Masehi. Kenapa kok dia sampai menjadi Tuhan? Sebab dahulu Raja Konstantin itu putus asa. Kenapa kok putus asa? Romawi itu sudah berabad-abad punya Tuhan, namanya Zeus, dewa Tuhan. Zeus ini menjadi dewa yang sangat berkuasa, menjadi sandaran hidup bangsa Romawi berabad-abad. Pada masa Konstantin diangkat menjadi raja, banyak pemberontakan, banyak gempa bumi di mana-mana, banyak chaos negara ini. Lalu banyak orang bilang, oh Tuhan kita ini sekarang lelah namanya, sudah terlalu tua. Zeus ini sudah terlalu tua. Kita harus cari Tuhan baru. Kalau perlu kita rubahlah itu peraturan calon dewa itu. Usianya dipermuda. Nah, itulah kira-kira kan. Ada yang sudah nyambung, ada yang belum nyambung. Kalau perlu dirubah. Betul, akhirnya dirubah. Cari Tuhan baru. Ada orang dari Vatikan datang. Nah, kalau Konstantin pengen Tuhan baru, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan. Atau sesuatu yang bisa dipertuhankan. Siapa itu? Saya punya Isa. Isa ini lahir tanpa ayah. Iya, tanpa ayah. Ada orang lahir tanpa ayah. Wah, itu luar biasa kan? Walaupun dua zaman sekarang orang lahir tanpa ayah banyak juga. Apa ya? Iya. Tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Isa ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati belum saatnya. Ya mulai. Isa ini bisa mengusap mata orang yang buta sejak lahir, terang benderang matanya, maka dikasih gelar Al-Masih. Al-Masih itu mengusap. Yang matanya buta bisa terang. Yang ibu-ibu yang kalau lihat uang itu tak bisa membedakan antara 50.000 sama 100.000, nah. Tapi nampaknya bisa semua ya. Bisa. Jelas, jauh pun nampaknya udah. Wih, luar biasa. Lalu ditawarkan kepada masyarakat
323 Masehi, diterima oleh Konstantin. Tapi rakyatnya masih banyak yang menolak, Pak. Lalu diyakinkan Tuhan ini anaknya Zeus, Tuhan yang baru ini. Nah, dibuat kisah anaknya Zeus. Lahirnya kapan? Lahirnya 25 Desember. Nah, itulah maka kemudian Yesus itu lahirnya 25 Desember. Sebelumnya kalau dikonversi ke Palestina itu 25 Desember itu sudah lepas musim kurma masak sempurna. Sebab ketika Isa lahir itu, Siti Maryam itu menggoyang pokok kurma, yang pokok kurma itu sudah masak sempurna. Ketika digoyang, itu rotok. Seperti ibu-ibu menggoyang pokok mangga, kalau mangganya itu sudah masak sempurna, rotok. Dan itu di bulan apa? Itu sekitar bulan Agustus, September, Oktober. Oh iya, kenapa kok dipilih 25 Desember? Sebab Zeus ulang tahunnya juga 25 Desember. Wah, saat itulah jadi itu. 2 tahun setelah itu, 325 resmi menjadi itu. Tapi itu konstrak. Tapi Tuhan yang namanya Allah itu bukan konstrak. Itu diakui atau tidak tetap dia Tuhan. Disembah atau tidak dia tetap Tuhan. Yang Tuhan itu punya kekuasaan yang tidak terbatas oleh apapun. Sebab inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Dia Tuhan yang namanya Allah itu mencipta langit dan mencipta bumi. Kalau ada Tuhan kok tidak mencipta langit dan tidak mencipta bumi, pasti dia bukan Tuhan. Nah, bisa jadi hantu dia. Iya, dia terbalik. Maka coba nanti teliti Tuhan-Tuhan yang diakui oleh agama apapun mencipta langit bumi atau tidak. Kalau dia tidak mencipta langit, tidak mencipta bumi, pasti dia bukan. Apa buktinya dia menciptakan langit dan bumi? Dia tahu visitati ayam, tahu prosesnya. Prosesnya berapa lama? Prosesnya selama 6 masa. Selama 6 masa. Tahu. Ibu-ibu karena tahu dia bisa dia masak rendang, dia tahu prosesnya. Berapa lama masak rendang itu? Berapa jam? Oh, ini cara masak rendang. Oh, saya yang sudah tahu bagaimana cara masak, pasti dia tahu berapa lama. Oh, 8 jam, oh 10 jam. Tahu. Kalau begitu Tuhan itu hanya tukang membuat. Oh tidak. Sumastawa 'alal arsy. Lalu dia berkuasa di atas arsy. Untuk apa dia berkuasa di atas arsy? Yudabbirul amr, untuk mengatur seluruh urusan. Kapan mangga itu tumbuh, kapan dia berbunga, kapan matahari terbit, kapan matahari tenggelam, kapan telur ayam itu menetas setelah dikurangi hidupnya selama 21 hari, kapan anak-anak itu lahir setelah dikandung oleh ibunya masing-masing, bukan ibu tetangga. Ibu tetangga pun sama juga. Itu ditentukan oleh Allah, diatur oleh Allah. Ini diyakinkan kepada Allah. Dan karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, apa hubungannya yakin kepada Allah itu dengan mengendalikan diri pada saat kita masuk ke dunia virtual itu, Bapak sekalian? Allah itu a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, ghaibas samawati wal ardh, yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah itu tahu segala sesuatu apa yang kita kerjakan. Orang kalau sudah bermedsos ini,
Ini macam-macam yang dilihat. Anak-anak yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, segera dia bisa mengendalikan diri. Kita aja yang ngaji rutin itu kadang-kadang kita pun astagfirullahaladzim. Karena di sini banyak hal nanti akan, sehingga anak-anak kita perlu kita kendalikan mereka dengan apa? Dari rumah-rumah, dari sekolah-sekolah, dari ibunya, dari ayahnya, dari papanya, dari mamanya, harus mulai memasukkan nilai-nilai tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah itu akan melihat kita dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Dulu kita kalau anak kita main keluar lama tak pulang-pulang itu kita resah, gelisah gitu. Tapi kita ini sekarang lebih gelisah lagi kalau anak kita di kamar terus berkunci tak keluar-keluar, ditemani oleh diri si petak. Ini lebih khawatir kita. Karena dari sini dia akan membuka banyak. Maka kepada anak-anak kita harus ditanamkan sebuah, selain keimanan, juga sebuah prinsip muraqabatullah. Muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tidak kita tanamkan pada anak-anak kita luar biasa. Tetapi di samping juga ada ketakutan akan bahaya negatif dari media sosial ini, Bapak Ibu sekalian, anak kita juga pas jamnya. atau karena pas kan. Alhamdulillah. Belajar Pak. Suara azan atau suara apa? 2 menit lagi. Oke, baik. Memberikan manfaat minimal. Kalau nanti mamanya tanya, nah berapa harga sawi di pasar, nah bisa kasih, dicarikan berapa harga kalung 25 kg, nah bisa dicari. Dan banyak hal insya Allah dengan prinsip apa? Dengan prinsip khairun nasi anfa'uhum linnas, maka anak-anak kita akan mencari yang baik-baik dari apa yang ada dalam media sosial ini supaya bermanfaat bagi lingkungan masyarakat dan agamanya. Bapak sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang boleh silakan. Ini agak maju sedikit apa ya? Bagaimana hukumnya kalau kita bertransaksi dengan media sosial? Hukumnya? Ini dia. Sekarang ada fenomena fikih baru terkait dengan transaksi. Dulu kalau transaksi itu ada bendanya, langsung kita tahu, lalu kita bisa memberikan harga. Maka itu landasannya fikih-fikih konvensional. Nah, sekarang persoalan transaksi tetap ada,
tetapi barangnya sekarang tidak ada dalam arti di depan kita. Barangnya disiapkan di sana. Kita bertransaksi tanpa melihat barang, kalaupun melihat paling sampel. Maka sekarang ada ditarjihkan, kalau di Muhammadiyah namanya ditarjihkan. Ditarjihkan itu dari hukum asal itu kemudian dikontekstualkan dengan persoalan sekarang supaya hukum itu tetap bisa mengenai kondisi yang baru ini. Nah, maka kemudian ada beberapa keputusan yang ditetapkan oleh ulama. Bertransaksi dengan media sosial itu diperbolehkan, ada juga yang tidak. Kapan dia diperbolehkan? Ketika benda yang ditransaksikan itu dia sudah jelas sama-sama tahu. Saya tahu yang mau beli bendanya ini, orang yang menjual juga memang sudah mengetahui bendanya. Sebab nanti ada orang menjual dengan medsos itu, orang menjual tanpa tahu bendanya kan. Pokoknya jualkan tanah ini ya, harganya 1 meter 120.000. Dia tak tahu, tapi karena dia punya ini, yang penting pokoknya kirimkan aja sertifikatnya sama fotonya, dijualkan ke orang, dinaikkan harganya jadi 150. Yang jual tak tahu tanahnya, yang beli pun tak tahu tanahnya. Nah, maka itu tidak boleh. Tetapi dengan sistem baru, ada bisa diperbolehkan ketika bendanya itu yang jual tahu, yang beli juga tahu, walaupun tidak benda fisik ada di depannya. Karena sekarang sudah pakai sistem promosi online, ada gambarnya, ada videonya, sehingga ini memang ada beberapa kemungkinan kapan dia diperbolehkan, kapan dia tidak diperbolehkan. Dan kemudian Bapak sekalian, transaksi online ini tidak diperbolehkan apabila sifatnya dia mengikat. Mengikat itu maknanya kalau sudah sampai dia harus dibayar. Padahal belum tentu kualifikasi dari barangnya itu sesuai yang diinginkan. Maka dalam konteks transaksi online bisa tolak ansur. Makanya COD itu bisa dikembalikan. Kalau tidak sesuai bisa dikembalikan. Mungkin barangnya rusak dan sebagainya bisa dikembalikan. Tapi kalau sudah mengikat harus berarti pemaksaan. Kalau pemaksaan tidak diperkenankan di dalam ketentuan agama. Maka ini namanya fikih kontemporer. Nanti ke depan banyak lagi fikih kontemporer lagi yang muncul. Sebab dunia ini sekarang sudah berubah. Bahkan sekarang sudah mulai dibahas itu nikah virtual. Nikah virtual ini bapak-bapak sudah mulai kepikiran ini. Nikah itu besok kemungkinan, ya tapi ini kan masih dikaji belum keputusannya. Kemungkinan tidak datang calon mempelainya, tapi virtual. Nah, ini masih dikaji berbagai kemungkinan. Gitu Pak ya. Ini berbicara mengenai media sosial ini sebenarnya panjang sekali, banyak sekali. Ya karena waktu, nanti lain kali bisa disambung kembali. Atau ada satu yang mau diskusi lagi, mau disampaikan satu orang. Sudah ada, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.